warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta Bu Jelin mengganggu sedikit waktunya? Tidak apa-apa. Monggo. Begini Bu, saya mendapatkan tugas dari CGP modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah tentang dilema etika dan bujukan moral. Langsung saja Ibu, selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Identifikasinya ya. Jadi gini, kalau memang masalah tersebut itu meskipun diketahui orang banyak atau mungkin meskipun diketahui orang luar selain orang dalam organisasi tersebut, itu misalnya masalah itu tidak apa ya, intinya orang lain tidak menganggap itu suatu kesalahan, berarti itu saya anggap itu dilema etika. Tetapi kalau misalnya permasalahan ini kadang-kadang jangan sampai didengar orang, jangan sampai keluar dari organisasi, itu berarti merupakan suatu bujukan moral, karena otomatis jika masalah ini sampai diketahui orang luar, takutnya itu dianggap salah. Masalah itu berarti termasuk sesuatu yang salah yang tidak harusnya didengar orang lain, itu berarti bujukan moral. Terus apakah Ibu pernah mengalami permasalahan dilema etika atau bujukan moral? Saya rasa kalau dilema etika ini yang hampir sering ya, tapi kalau bujukan moral ini untuk sementara ini tidak ada, karena saya juga masih baru menjadi kepala sekolah. Dilema etika contohnya misalnya saja ada permasalahan tentang honor GDPG. Inginnya itu saya itu menaikkan, tetapi karena kembali lagi mengingat kondisi keuangan juga agak mengkhawatirkan intinya, jadi harus pikir-pikir dulu. Tapi sebenarnya itu mau dinaikkan ini takut keuangan bos untuk nanti tidak dinaikkan kasihannya GTT. Nah, jadi itu salah satu dilema etika yang saya hadapi untuk saat ini. Tentang GTT Ibu, apa strategi panjenengan untuk mengatasi hal ini? Ya, untuk saat ini ya cuman bisa ngajak komunikasi dengan GTT-nya untuk sementara ini. Intinya harus bersabar dulu ya, kemungkinan nanti kalau keuangannya sudah bagus, insya Allah kedepannya akan menambahi meskipun hanya sedikit. Kan mereka juga kalau mendapatkan tambahan honor kan juga pastinya senang, nanti mereka merasa diperhatikan oleh sekolah. Hal-hal apa yang dengan selama ini anggap efektif untuk pengambilan keputusan tersebut? Kalau misalnya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini saya merasa agak kesulitan ya, saya biasanya berunding dengan orang-orang tertentu, dan kalau memang masih belum terpecahkan, saya biasanya mengadakan rapat, jadi berunding bersama. Intinya suara terbanyak lah ya. Tantangannya kira-kira apa saja ini? Tantangannya ini apabila sudah dibahas bersama-sama tetapi masih belum ketemu, titik temunya itu masih belum didapat. Atau mungkin ya kita kadang namanya juga kesibukan masing-masing guru ini kan beda-beda. Kadang diharapkan bisa secepatnya menyelesaikan masalah yang dihadapi, tapi ternyata kok masih ada yang tidak ada di sekolah, mungkin ada kepentingan lain, entah itu rapat atau apa. Nah, jadi itu merupakan sebuah tantangan. Ini kalau bicaranya kapan akan selesai masalahnya kan gitu. Jadi ya itu tadi waktu dan kesibukan dari masing-masing guru yang berbeda-beda. Mungkin untuk menyelesaikannya itu dengan butuh waktu, targetnya berapa lama gitu kira-kira dalam menyelesaikan masalah itu. Iya. Ini tidak tentu. Kalau memang masalahnya itu ringan dan bisa secepatnya saya atasi, biasanya dalam
saat itu dalam 1 hari itu langsung bisa saya temukan jawabannya, oh saya begini. Tapi kalau memang membutuhkan berunding dulu, membutuhkan keputusan dari teman-teman dulu, nah itu biasanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumpulkan teman-teman, ya kadang sampai 2 hari, 3 hari itu baru selesai. Kadang kalau memang itu permasalahan itu agak besar, nah itu yang membutuhkan waktu kadang seminggu lebih. Seperti contohnya misalnya permasalahan yang ada di sekolah ini, yaitu tentang inginnya membuat suatu ruangan untuk UKS. Nah, itu sebenarnya bukan membuat, hanya membenahi, jadi direal saja. Tetapi karena mengingat keuangan ini tadi tidak ada, meskipun ruang itu dibutuhkan, tapi ya terpaksa harus menunggu keuangan ini ada. Nah, itu merupakan salah satu dilematika yang membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu menyelesaikan permasalahan dilema etika yang dihadapi? Ada, yaitu salah satunya dari Dewan Guru yang ada di sini. Kadang kalau memang saya kok masih belum dapat titik temunya, kadang saya konsultasi dengan rekan kepala sekolah yang sudah senior, yang pengalamannya sudah banyak lah. Jadi saya konsultasi gimana caranya, kadang juga ada yang jadi dengan saya juga dengan teman sesama KS ya, sama kepala sekolah. Karena saya sendiri juga masih sedikit kan pengalaman saya di kepala sekolah, jadi biasanya saya minta saran kepada yang senior gimana enaknya kalau ada masalah. Dari semua hal yang telah Anda sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan? Iya. Jadi intinya di sini pengambilan keputusan ini memang benar-benar harus dipikirkan jangka panjangnya, jadi tidak hanya memikirkan jangka pendeknya. Contohnya saja misalnya tentang menaikkan gaji tadi ya, mungkin kalau saya memikirkan jangka pendeknya, penting teman-teman GTT ini honornya naik, tapi saya tidak mikir ke belakangnya, uangnya ini cukup apa enggak untuk menambahi. Nah, jadi dari situ saya harus benar-benar mengambil keputusan itu yang tidak merugikan pihak manapun. Jadi harus benar-benar tepat dan efek kedepannya ini juga baik, tidak merugikan, tidak merugikan sekolah, juga tidak merugikan seseorang. Jadi sama-sama mendapatkan untung. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa impian Ibu sebagai pemimpin di SD Negeri Tambak Rejo 3? Impian saya ingin sekolah Tambak Rejo 3 ini bisa lebih maju lagi. Jadi meskipun tempatnya itu di desa, tapi bisa menyaingi SD yang kota. Kemudian saya juga ingin Bapak Ibu gurunya itu bisa menjadi toladan yang baik untuk anak-anak. Jadi di sini memang diharapkan Bapak Ibu guru itu bukan mendidik ya, sebenarnya mengarahkan untuk anak-anak bisa menemukan jati dirinya. Dan saya ingin kedepannya SD Tambak Rejo 3 ini menjadi SD yang diminati oleh masyarakat. Semoga impian Ibu terwujud dan guru-guru SD Tambak Rejo 3 menjadi guru yang sesuai harapan panjenengan, berprestasi untuk anak-anak dan untuk profesinya sendiri. Demikian Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya mau wawancara jenengan. Apakah jenengan berkenan? Insya Allah berkenan semampu saya. Terima kasih Pak. Wawancara ini guna memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Apakah selama ini jenengan pernah mengalami atau
dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau usulan. Ini kan ya, bisa menyebut namanya ya. Untuk dilema etika ini kan suatu kejadian atau kasus di mana seseorang itu dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar. Jadi dalam identifikasi nantinya kita butuh fakta-fakta yang ada, kita butuh seseorang juga yang kita libatkan. Sedangkan kalau bukan moral, ini kan berkaitan dengan istilahnya benar dan salah. Terus terkait dengan identifikasinya, kalau rujukan moral, ini biasanya cenderung kalau itu berhubungan dengan nilai-nilai norma yang ada, ini nanti mengarah ke rujukan moral. Sedangkan kalau delima etika ini mengarah kalau kita ada rasa yang berkaitan dengan saling menghargai, cinta, kasih sayang, seperti itu. Ini mengarah pada delima etika. Kalau tidak salah seperti itu. Biasanya saya mengidentifikasinya seperti itu. Saya sepakat dengan jenengan. Bagaimana panjenengan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apabila ada kasus seperti itu, ada dua kasus yang sama-sama baiknya, sebagai pengambil keputusan, tentunya saya akan melihat jika itu delima etika, selama itu baik kedua-duanya, saya akan menjalankan secara beriringan, dijalankan secara beriringan, tetapi dengan catatan itu tidak merugikan salah satu. Seperti itu, kalau menurut saya begitu. Apakah panjenengan pernah mengalami dilema etika atau rujukan moral? Yang paling banyak itu yang terjadi di lembaga kami itu dilema etika. Salah satu contohnya bisa langsung contohnya, misalnya ada siswa ini kalau menurut aturan yang ada tidak bisa naik kelas, tapi karena di sisi lain karena prestasinya di non akademik ini, kami juga memikirkan hal itu, ini bisa dijadikan acuan untuk menaikkan anak tersebut. Ini sama-sama baiknya, sama-sama ini merupakan salah satu contoh dari etika. Bapak kan sudah mengalami dilema etika dengan siswa berprestasi di bidang akademik tapi kurang. Atau prosedur yang dengan lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut bagaimana? Prosedur untuk melakukan itu biasanya saya identifikasi masalah yang ada, itu nanti terkait dengan delima etika atau rujukan moral. Saya identifikasi dulu, saya pahami dulu. Terus yang kedua, langkah saya itu mengajak pihak terkait, seperti misalnya ada dewan guru atau pokoknya yang ada di lingkungan sekolah. Itu yang berikutnya tentunya setelah itu mengambil keputusan. Setelah kita mengambil keputusan, setelah diambil keputusan kita merefleksi kembali. Kita refleksi apakah keputusan itu nantinya berdampak baik kepada lingkungan. Itu yang kami lakukan seperti itu. Apakah Bapak mengalami
tantangan atau hambatan selama ini Pak tentang yang jenengan alami? Tentunya banyak sekali tantangan dan hambatan. Salah satunya tantangan tersebut misalnya kita belum tahu peraturan yang ada atau peraturan itu masih baru, karena kita kan mau mengambil keputusan harus melihat peraturan yang ada. Jadi tantangannya memang kita harus belajar terus sering-sering membuka peraturan-peraturan yang ada di yang atas lagi tentang pendidikan apa saja. Itu yang hambatannya. Apakah nanti keputusannya bertentangan dengan peraturan yang ada yang diberlakukan oleh pemerintah. Terus apakah dalam penyelesaian tentang kasus dilema etika tersebut apakah ada jadwal tertentu atau target berapa lama gitu Pak? Kalau menghadapi kasus dilema etika ini kan berhubungan dengan rasa ini sama-sama benarnya. Jika keputusan itu diambil secara cepat, ini kita juga harus memikirkan dampaknya benar apa tidak keputusan ini. Tapi alangkah lebih baiknya jika keputusan itu berkaitan dengan dilema etika ini memang membutuhkan proses untuk penyelesaiannya, karena kita masih mengidentifikasi, mengumpulkan data-data, mengajak pihak-pihak yang bersangkutan begitu. Terus kita masih membaca peraturan-peraturan yang ada. Ini butuh proses kita. Butuh waktu sebenarnya begitu. Tapi kadangkala kita harus mengambil keputusan yang memang saat itu harus diambil. Tantangannya seperti itu. Intinya untuk waktu berarti tergantung kasusnya nih. Tergantung kasus. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, saya itu biasanya melibatkan beberapa pihak atau orang. Kita kan ada sistem yang harus kita ajak bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam etika? Yang dapat kita petik ini biasanya gini, alangkah lebih baiknya seorang pemimpin atau pengambil keputusan itu saat mengambil keputusan tidak dalam kondisi marah, kondisinya marah, dan juga dalam kondisi yang sangat senang sekali, karena ini berpengaruh sekali pada keputusan yang akan diambil. Kalau kondisi kita lagi emosi, marah, ataupun senang sekali, beda nanti antara keputusan yang diambil itu akan beda. Apalagi pada saat kita sedang emosi atau marah, ini keputusan yang diambil ini kadang di luar nalar saja. Terus paling tidak keputusan itu harus objektif. Terus juga keputusan yang diambil ini harus sesuai dengan peraturan yang ada, tidak bertentangan. Untuk yang terakhir Bapak ya, mungkin ini di luar dilema etika dan rujukan moral. Apa harapan panjenengan sebagai pemimpin di lembaga SDN untuk Pesawat 1 ini?
harapannya. Harapan tentang Sebagai kepemimpinan ini akan saya bawa seperti apa lembaga ini? harapan saya, Mimpi. harapan saya selama di lembaga Klopo Said 1 ini, boleh kan menyebut lembaga? Boleh. Ini harapan saya ini banyak sekali. Salah satunya diantaranya kita bersama Bapak Ibu TNI Polri ini kan teamwork. Ini harus bekerjasama. Kalau dalam teamwork itu tidak ada saling kerjasama, ini akan menyebabkan lembaga ini tidak kondusif. Harapan saya ini stakeholder yang ada di sini, terus Bapak Ibu Dewan ini saling bersama untuk meningkatkan mutu yang ada di lembaga kita. Saling kerjasama. Itu menurut saya salah satunya. Salah satu. Siswa, terus ada komite, Iya. ada wali murid juga, dan tokoh masyarakat. Ini harus sinergi, benar. Kalau ini tidak sinergi, saya rasa perjalanan sekolah ini tidak akan terhambat. Benar bisa jalan, cuma Atas mungkin saya tutur kata saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini Bu Erni ya, selaku guru penggerak, nantinya harapan saya sama kepada guru penggerak yang lain juga, saya selalu sangat senang sekali dengan program guru penggerak ini, karena harapan saya juga guru penggerak ini nantinya setelah menjadi ini kan calon guru penggerak, nanti kan lulus menjadi guru penggerak. Harapan saya itu guru penggerak ini menjadi motor, terutama di desa nanti menjadi motor untuk membangkitkan semangat teman-teman guru yang ada di desa, terus yang khususnya di lembaga tersebut, lebih luasnya di desa, kecamatan juga. Ini harapan saya. Saya minta maaf apabila ada hal-hal jawaban saya yang kurang benar. Ini tahu dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.